Hari ini kita akan hari ini kita akan melanjutkan bagian kedua dari kuliah tamu yang akan diberikan oleh Pak Buma. Untuk hari ini Pak Buma hanya bisa memberikan materinya selama 30 menit dan mungkin nanti akan ada penjelasan ya lebih detail lagi ya Pak Buma mengenai kesempatan untuk magang, untuk beasiswa, untuk bergabung ke timnya Pak Buma di Riken. Oke, silakan Pak Boma untuk memberikan materinya dari sekarang. Oke, ya, terima kasih Pak Yan dan Pak Firdaus. Ya, untuk hari ini, ya, eh, sebentar saya share screen dulu. Ya, apakah bisa dilihat layar yang saya share? Bisa, Pak. Nah, Oke, ya. Oke. Ya, jadi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Eh, Nama saya Boma. Mungkin buat mahasiswa yang kemarin sudah melihat video yang sebelumnya, ya mungkin sudah pernah mengenal saya. Saya uh, Elektro UI angkatan 2006. Kebetulan teman seangkatannya Pak Firdaus. Saya S1 dan S2 di Elektro, kemudian saya S3 di Waseda University. Uh, Kebetulan bidang saya sebenarnya S3-nya terkait dengan compiler, tapi untuk sekarang saya bekerja di Riken Center for Computational Science, itu di Kobe. Saya bekerja untuk mendesain prosesor untuk future superkomputernya Jepang. Selain itu, saya juga aktif di Green Computing Research Center di Waseda University, tepatnya di Advanced Multicore Research Institute. Ya, kalau mau kontak saya bisa kontak di email kantor saya boma.adi@riken atau ke email pribadi saya di saya@boma.web.id. Oke, mungkin saya juga sedikit perkenalan buat yang baru hadir hari ini. Saya itu bekerja di Riken. Riken itu kalau di Indonesia mungkin seperti BRIN ya, seperti Research Center Nasional itu yang membawahi banyak sekali center, banyak sekali research center lainnya. Ada yang research center di bidang kuantum, ada yang research center di bidang kedokteran, biomedical, dan lain sebagainya. Nah, salah satu research centernya itu adalah research center untuk high performance computing, di mana kita uh, di RCCS atau Riken Center for Computational Science itu mendevelop komputer uh, berperforma tinggi, high performance computer yang bisa digunakan oleh banyak orang, gitu itu. Uh, Ya, jadi kalau Anda sebagai peneliti di Jepang atau di Indonesia, Anda membutuhkan komputasi yang sangat banyak, yang sangat berat untuk melakukan penelitian Anda bisa menghubungi RCCS di Jepang, mengajukan proposal, saya mau pakai untuk penelitian ini, gitu itu. Itu Anda bisa mengajukan dan bisa pakai komputernya, gitu itu. Dan free of charge biasanya kalau proposalnya diterima. Tapi penggunaan komersial dari perusahaan dan lain sebagainya itu juga dimungkinkan. Gitu. Nah, si RCCS ini lokasinya adanya di Kobe. Kobe itu tetangganya Osaka, jadi kota satelitnya Osaka. Kotanya ada di pinggir bukit, tapi juga di pinggir pantai.
Dan RCCS-nya sendiri itu lokasinya di artificial island, di pulau buatan terpisah gitu. Itu kita lokasinya di situ, cukup asik tempatnya. Di dalam RCCS sendiri ada beberapa tim, termasuk salah satunya adalah tim yang saya merupakan bagian dari tim tersebut saat ini, yaitu Processor Research Team. Sesuai judulnya, Processor Research Team ini adalah satu tim research yang mendesain atau melakukan penelitian untuk prosesor masa depan yang akan digunakan sebagai penerusnya superkomputer Fugaku. Gitu. Ya buat mengingat saja, superkomputer Fugaku itu adalah superkomputernya tercepat di Jepang pada waktu, ya sampai saat ini masih tercepat di Jepang, tapi sejak tahun 2020 sampai 2021 kemarin itu adalah superkomputer tercepat di dunia juga. Gitu. Dia punya performa yang sangat luar biasa karena memang dia punya 7 juta core gitu ya, dan 4,8 petabyte HBM itu performanya memang luar biasa, dan ini bisa kita gunakan untuk melakukan aneka jenis komputasi saintifik, misalnya kayak untuk simulasi biologi molekuler, bisa untuk simulasi cuaca, bisa untuk simulasi astronomi, dan lain sebagainya. Oke, nah kemudian saya di tim saya itu sebenarnya menangani salah satu proyek terkait dengan mendesain akselerator untuk superkomputer masa depan seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Gitu. Nah ini arsitekturnya itu namanya adalah CGRA atau Coarse Grain Reconfigurable Architecture. Gitu. CGRA untuk detailnya bisa dilihat di pertemuan sebelumnya. Ini saya hanya menyampaikan intisarinya aja untuk hari ini. Itu si CGRA itu adalah sebuah accelerator yang sifatnya spasial. Jadi kalau prosesor biasanya melakukan instruksi secara waktu per waktu, secara sekuensial. Setiap prosesor itu mengeksekusi satu instruksi setiap saat. Nah, kalau CGRA ini instruksinya bukan diatur dalam bentuk program dari atas ke bawah, setiap saat dieksekusi satu-satu, tapi diletakkan secara spasial. Masing-masing prosesor ini akan menjalankan satu instruksi, dan datanya akan di-stream antar prosesor tersebut. Gitu, kira-kira. Itu merupakan penjelasan singkatnya. Gitu. Nah, si Riken CGRA ini adalah CGRA custom khusus yang kita desain di dalam prosesor research team untuk melakukan high performance computing. Gitu. Nah, desainnya, processing elemennya seperti apa, terus interconnect-nya seperti apa, gitu. Itu kemarin di hari yang sebelumnya sudah saya jelaskan sedikit, tapi kira-kira desain processing elemennya itu seperti ini. Gitu. Ada floating point unitnya, ada memory buffernya, ada configuration registernya, gitu itu. Dan kita memang mendesain si processing elemennya ini seperti yang mungkin juga Anda semua lakukan di kuliah PSD gitu. Kita desain data path-nya seperti apa, kemudian kita juga desain opcode-nya untuk konfigurasinya seperti apa, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kita lakukan aneka jenis riset di dalamnya, kemudian kita melakukan coba juga untuk melakukan floor planning ke dalam ASIC gitu itu. Kemudian kita letakkan di dalam ASIC, dianalisis pros and cons-nya. Kalau kita melakukan pilihan desain seperti ini, hasilnya seperti apa. Kalau kita melakukan pilihan desain yang lain, hasilnya seperti apa, gitu itu. Kita lakukan analisis dan kita tulis jadi paper. Itu biasanya yang kita lakukan di tim. Gitu. Nah, dari situ kita melanjutkan materinya sedikit.
Ini memang nggak terlalu banyak karena memang waktu saya juga nggak terlalu panjang saat ini. Kemarin saya sampaikan kalau tipikal pekerjaan saya setiap hari itu seperti ini. Jadi ketika kita mendesain sebuah prosesor itu sebenarnya fase yang cukup kritikal itu adalah di bagian awal ini, di mana kita meresearch dari chip specification-nya itu sendiri. Kita mendesain arsitekturnya sendiri itu sangat krusial. Riset-riset yang saya lakukan itu biasanya ada di level research dari target arsitekturnya. Ini saya sebut today's topic, padahal ini topik sebelumnya, itu kemarin sudah saya bahas. Jadi kira-kira saya menentukan desain CGRA yang cocok untuk ditempelkan ke prosesor itu seperti apa. Nah, dari situ kita lanjut sedikit. Saya ingin menjelaskan saya biasanya sehari-hari itu melakukan apa saja. Yang saya kerjakan biasanya itu adalah ketika saya sudah mendesain satu arsitektur, saya akan tulis dalam HDL. HDL itu bahasanya bisa macam-macam, bisa Verilog, bisa VHDL, bisa yang agak lebih tinggi sedikit levelnya, misalnya kayak sistem Verilog atau sistem C, gitu. Nah, dari HDL yang biasa kalian tulis misalnya di praktikum gitu, gimana caranya sampai jadi ke IC? Untuk sampai ke IC itu, kalau dulu ada kuliah VLSI, saya nggak tahu ya di kurikulum sekarang masih ada kuliah atau VLSI atau enggak. Biasanya yang diajarkan di kuliah VLSI zaman dulu itu adalah small scale design, di mana kita menggambar langsung area-area di dalam silikonnya, daerah mana yang akan didoping, daerah mana yang akan dibuat interconnect, dan lain sebagainya. Itu memang zaman dulu cara kerjanya seperti itu, tapi jelas itu sangat impractical untuk sekarang, karena kita biasanya mendefinisikan behavior-nya melalui HDL, Hardware Design Language. Kemudian ada tools, Electronic Design Automation, atau CAD tools atau EDA tools, yang akan mengubah dari HDL itu sampai ke produk jadi. Gitu. Secara umum ada 3 pemain besar di Electronic Design Automation. Yang pertama adalah Synopsys. Ya, ini saya salah tulis. Harusnya tulisannya Synopsys, bukan Synopsys. Jadi sebentar saya ganti dulu. Synopsys. Kemudian Cadence, kemudian Mentor Graphic yang sekarang udah dibeli oleh Siemens. Tapi software-software mahal ini tuh harganya mahal-mahal sekali. Sebagai gambaran, model SIM. Model SIM yang bawaan dari FPGA-nya Intel atau Xilinx atau AMD itu sudah di-nerf ya istilahnya, apa ya, udah dihilangkan banyak fiturnya. Itu memang gratis seolah-olah. Kalau kita punya FPGA-nya AMD atau FPGA-nya Intel, kita bisa pakai model SIM-nya dengan murah. Tapi kalau kita beli model SIM yang full featured, model SIM yang deluxe edition misalnya, itu harganya itu kalau dirupiahkan mungkin sekitar 200 jutaan rupiah license-nya untuk 1 tahun. Atau bukan itu perpetual license, sekitar perpetual license, tapi kita punya right untuk update selama 1 tahun. Itu harganya sekitar 200-an juta rupiah. Sementara untuk yang full featured yang kayak Questa atau yang jauh lebih cepat lagi simulasinya, kemudian kapabilitasnya lebih tinggi lagi, itu harganya bisa di sekitar 700-800 juta license-nya aja gitu. Itu kalau perusahaan yang beli. Cuman kalau universitas biasanya mereka ini 3 ini mereka punya university program yang bisa ngasih tools yang murah untuk atau bahkan gratis untuk universitas.
Tapi biasanya secara fungsionalitas nggak dibatasi, tapi biasanya untuk menghasilkan sesuatu atau mereport sesuatu itu yang kadang-kadang dibatasi di university program. Hasilnya nggak bisa dipakai hanya untuk pembelajaran saja di kampus gitu. Ini ada toolsnya 3, walaupun mereka bersaing sebenarnya, tapi toolsnya tetap saling melengkapi. Nanti saya akan kasih tunjuk. Biasanya saya pakainya ini gimana, mereka bertiga ini. Dan tools ini tuh sebenarnya termasuk rumit dan sulit untuk digunakan. Belajar softwarenya sendiri itu juga bisa makan waktu. Nggak hanya belajar desainnya yang rumit, tapi belajar menggunakan toolsnya aja juga susah gitu. Karena memang biasanya toolsnya ini memang sekarang sudah sangat diimprove karena mungkin sudah ada UI UX engineer-nya, sudah memikirkan workflow-nya seperti apa. Itu sudah jauh lebih bagus. Tapi historically, zaman dulu itu mereka ditulis oleh electrical engineers dan bukan professional programmer. Jadi sampai sekarang itu masih banyak sekali bug-bug yang ajaib, yang aneh-aneh itu. Nggak hanya IC CAD tools, tapi bahkan kayak untuk kalau kita mentarget FPGA tools kayak Xilinx Vivado atau Quartus dari Intel, itu bugnya benar-benar suka di luar nalar. Kadang-kadang tiba-tiba ada bug-bug uh, yang di versi sebelumnya udah nggak ada, tiba-tiba muncul lagi, atau ada hal-hal aneh yang bisa terjadi. Itu kalau kita buka support forumnya mereka, benar-benar bug report itu luar biasa banyaknya. Karena memang softwarenya sangat kompleks, yang engineer yang nulis mungkin nggak terlalu banyak, dan mereka juga ya bisa dibilang cukup berantakan dalamnya. Salah satu problem lainnya lagi itu yang saya rasakan secara praktikal itu adalah biasanya projectnya nggak Git friendly ya. Kalau kita biasa pakai source versioning atau management kayak Git, itu biasanya benar-benar projectnya itu nggak Git friendly. Kadang-kadang mereka bisa mengenerate file binary dicampur dengan file teks, atau mereka bisa ketika kita upgrade versi mereka ngubah semua folder name, ngubah folder structure, padahal cuman beda satu versi softwarenya. Dan begitu diubah strukturnya sama si upgrade wizardnya misalnya, itu langsung di Git, nggak bisa di-track lagi versi-versi sebelumnya, karena Git-nya juga nggak bisa ngikutin perubahan nama dan perubahan strukturnya. Itu memang memusingkan. Dan walaupun biasanya toolsnya Windows based, tapi tetap aja kita harus handle banyak sekali text command, tickle file, TCL, itu untuk melakukan automasi, untuk melakukan operasi sehari-hari. Itu kita banyak melakukan tickle file, kemudian banyak sekali text file juga untuk konfigurasinya, kayak kita nulis constraint segala macam, itu bentuknya text file semua. Itu udah gitu, graphical user interface-nya juga bagi. Waktu saya S3 dulu, saya pernah stuck dengan salah satu project saya selama 3 bulan. Nggak taunya cuma dikerjain sama graphical user interface yang bagi. Jadi saya udah ngubah satu parameter gitu itu di dalam desain saya, tapi tetap tidak bisa, tetap problemnya muncul gitu loh. Tapi ternyata ya problemnya itu ada di graphical user interface-nya, yang memang tidak meneruskan apa yang saya konfigurasi di GUI-nya ke salah satu text file configuration-nya. Jadi ya ternyata saya membuang 3 bulan hanya gara-gara bug seperti itu. Ketika saya update ke versi berikutnya, bugnya sudah hilang, dan ya saya bisa melanjutkan riset saya. Dan memang kenapa tools-nya ini susah, ini salah satu alasannya ya memang karena problemnya itu NP hard problems. Kadang-kadang kayak untuk routing, untuk placement, untuk floor planning, itu memang real NP hard problems yang memang ya
bahkan ada riset sendiri yang untuk melakukan optimasi routing, optimasi placement, dan lain sebagainya. Di dalam CGRA sekalipun, kita juga melakukan research banyak sekali itu terkait dengan place and routing, gitu. Karena itu memang bukan problem yang sederhana, graph teori itu benar-benar terpakai di situ. Oke, so kita lihat workflow saya kalau sedang mendesain IC sampai dari HDL sampai jadi itu biasanya bisa kita lihat itu seperti ini. Ini beserta tools yang saya gunakan. Biasanya kalau kita punya desain, saya akan coba desain pertama kali itu menggunakan model sim. Saya tulis, saya simulasikan di model sim atau Questa. Kalau enaknya di Questa, ini merupakan versi profesionalnya model sim gitu, dengan performa yang lebih tinggi gitu, yang support multicore gitu. Saya desain HDL-nya di sana, kemudian saya sintesis gitu. Kemudian atau kalau enggak ya saya simulasi dulu sampai lama gitu. Saya sudah puas dengan spesifikasinya, saya masukkan ke desain compiler. Desain compiler ini nanti untuk melakukan sintesis. Jadi dari sirkuit dari HDL akan diterjemahkan jadi RTL, netlist, menggunakan desain compiler. Itu juga dilakukan simulasi lagi. Ada timing analysis-nya lagi. Habis itu nanti kita lakukan place and route. Habis itu floor planning. Itu place and route itu sirkuit yang udah kita buat, sudah terjemahkan jadi rangkaian digital, itu akan diletakkan di dalam IC virtual, di dalam programnya itu, kemudian dihubungkan antar sirkuitnya, gitu, antar gate-gate-nya di situ. Nah, di situ kemudian dibuat blok-blok, desainnya kira-kira seperti apa, lokasi-lokasinya nanti dilakukan floor planning, di mana rangkaian itu akan diletakkan di dalam IC-nya. Ini biasanya kita gunakan Cadence Innovus untuk melakukan place and route and floor planning. Itu ada timing analisisnya juga, karena harus dicek lagi tadi yang sudah disimulasikan secara virtual, kalau diletakkan di atas silikon kira-kira berubah atau enggak gitu. Nah, biasanya kalau zaman dulu itu kita masih bisa mendesain cell library kita sendiri, cuman seringnya sekarang ini udah di luar dari konteks kita udah nggak biasanya mendesain sendiri karena memang fokus risetnya bukan di situ. Untuk riset kita biasanya pakai PDK yang apa namanya, yang umum gitu, itu yang bebas. Tapi kalau untuk profesional biasanya pakai yang closed source yang memang dibuat oleh foundry-nya, misalnya kayak TSMC. Di PDK ESAT ini biasanya adalah PDK yang digunakan oleh researcher untuk menulis paper dan lain sebagainya. Karena memang ini gratis, bisa digunakan oleh siapa-siapa. Di Jepang saya lupa ada satu lagi PDK gratis, tapi biasanya hanya untuk universitas di Jepang gitu itu. TSMC dia punya library sendiri pastinya, dan foundry lain seperti Samsung dan misalnya Global Foundry itu pasti mereka punya PDK sendiri. Ada PDK level research juga yang seperti misalnya menggunakan carbon nanotube dan proses-proses lainnya, itu juga bisa kita pakai biasanya. PDK ini biasanya bisa kita import, kita masukkan ke desain compiler atau ke Innovus. Kita bisa tes sintesis menggunakan PDK itu, bisa tes bisa floor planning menggunakan PDK yang
tersebut, kemudian kita bisa evaluasi performanya, kemudian powernya, kemudian uh, secara timingnya, kemudian secara areanya seluas apa gitu itu. Sebelum nanti hasilnya jadi masking untuk chipnya gitu. Tapi ya kira-kira biasanya begitulah typical workflow-nya. Nah, selain menggunakan HDL, itu juga sekarang itu kita sering mengenal yang namanya high level synthesis. Jadi selain dari menggunakan Verilog atau VHDL, itu sekarang itu terutama untuk FPGA ya, untuk ke ASIC proses verifikasinya mungkin agak lebih ribet gitu, itu lebih strict. Jadi memang biasanya nggak terlalu dipilih menggunakan HLS, kecuali untuk sirkuit yang benar-benar sudah terbukti baru bisa dibawa ke ASIC. Biasanya HLS ini hanya mentok di FPGA. Gitu. Intinya HLS itu kita menulis dalam bahasa level tinggi seperti C, C++. Kemudian dengan HLS tool itu biasanya diterjemahkan antara menjadi HDL langsung, atau di beberapa tools seperti punyanya Intel gitu itu nggak jadi Verilog tapi langsung jadi RTL, low level RTL implementation, langsung jadi circuit gitu. Dari circuit itu nanti langsung jadi netlist biasanya. Jadi nggak semua HLS compiler itu lewat HDL, tapi banyak yang lewat HDL. Kayak salah satunya itu saya lupa itu yang menggunakan Java itu apa ya? Yang cukup populer untuk rocket chip. Sebentar saya sambil googling. Saya lupa namanya, tapi ya gitulah, ada toolchain juga yang menggunakan skala bahasanya, turunannya Java, saya lupa itu apa ya. Chisel, ya Chisel. Chisel ini baru hot sekarang. Salah satu bahasa HLS yang lumayan hot. Ini bahasanya itu sangat mirip dengan Java, tapi Scala itu basisnya Java ya. Jadi memang sangat mirip dengan Java. Ini bahasanya multi level, bisa digunakan sebagai HDL, bisa digunakan sebagai HLS gitu itu. Tapi ya ini baru populer. Cuman saya sendiri waktu belajar Chisel itu cukup pusing karena memang agak berat lah ini. Karena paradigmanya berbeda sekali antara HDL dan HLS. Gitu. Tapi kalau sekarang kita pakai Vivado atau pakai Quartus, itu HLS itu udah benar-benar disupport. Jadi Anda bisa tinggal nulis algoritma biasa seperti program dalam bahasa C, C++, bisa diterjemahkan langsung jadi RTL. Gitu. Ya, level abstraksinya bisa dilihat seperti ini, jauh lebih tinggi, dan bisa langsung diterjemahkan jadi RTL biasanya dari C atau C++. Ini ada contohnya untuk di Vivado HLS, itu kita tinggal nulis bahasa C, dia bisa langsung terjemahkan jadi RTL-nya, dan kita bisa langsung simulasikan. Gitu. Habis itu langsung
diekspor masuk ke toolsnya Vivado secara umum. Dan enaknya dengan menggunakan Vivado HLS itu, kalau memang desain kita nggak terlalu cocok dikerjakan dengan menggunakan HLS, itu bisa di-offload juga ke si ARM prosesornya dari si Zing ini. Jadi langsung diekspor jadi software, dikerjakan di prosesor. Kalau memang suitable untuk dijadikan hardware, ya dia akan diubah jadi bahasa HLS dan dibuat rangkaiannya tanpa perlu menulis Verilog atau VHDL. Nah, kalau dari tadi kita bahas itu hanya di level satu rangkaian tertentu, gitu. Itu kayak kita bisa misalnya buat CGRE. CGRE itu kan hanya satu komponen saja, gitu. Padahal kalau kita lihat di prosesor modern itu biasanya itu kompleks, nggak hanya prosesor aja. Gitu. Secara umum kalau di prosesor modern itu kira-kira biasanya dia ada CPU-nya, ada accelerator-nya, biasa untuk GPU, Graphical Processing Unit atau AI Accelerator, atau mungkin DSP untuk signal processing, untuk misalnya di handphone, gitu, itu kan di HP, itu kan ada DSP-nya untuk 5G-nya misalnya. Kemudian ada GPU-nya, ada AI Accelerator untuk image processing misalnya. Ada IP-IP lain lagi, ada interface misalnya USB, kemudian ada memori atau memory controllers. Kita harus mix and match hardware-nya, kemudian kita buat software stack-nya, gitu. Dan yang paling pusing adalah verifikasinya, karena bisa jadi CPU-nya kita beli dari satu vendor, misalnya dari ARM, atau kita beli dari Sci5, kita beli RISC-V core-nya mereka, gitu. Interconnect-nya mungkin included dari ARM, gitu. Tapi kalau Sci5 mungkin dia juga include interconnect, tapi kita bisa pakai interconnect custom. Memory controller kita bisa beli dari produsen lain lagi. IP misalnya kita beli dari Imagination, beli GPU, gitu kan. Tempel, verifikasinya gimana? Itu pusing sekali. Sampai sekarang tools-tools yang tersedia pun kalau benar-benar kita campur-campur IC kita desainnya dari banyak perusahaan, itu biasanya tetap sangat memusingkan proses verifikasinya. Gitu. Jadi di proses desain yang modern itu kadang-kadang ada tools yang bisa otomatis mengenerate itu semua. Kayak misalnya kita pakai salah satu produknya Synopsys itu ASIC application specific integrated processor or something like that. Ini dia bisa mendesain prosesor secara automated lah. Gitu. Kita bisa pilih template, kita bisa pilih salah satu desain, kemudian tinggal kita custom, gitu. Itu bisa menggunakan bahasa C atau apa. Dia otomatis bisa mengenerate berbagai macam jenis prosesor. Gitu. Dan proses verifikasinya sudah terintegrasi karena memang IP-nya, IP core yang digunakan itu memang fully supported by Synopsys. Jadi mereka punya cara untuk melakukan verifikasinya sendiri dan lain sebagainya. Kalau kita lakukan integrasi dari aneka vendor seperti ini, kadang-kadang yaitu pusingnya di proses verifikasinya. Gitu. Itu mungkin tambahan yang bisa saya sampaikan, tapi selain itu saya juga ingin menyampaikan terkait dengan internship yang saya bilang kemarin. Jadi kalau untuk 2023 itu jelas sudah tertutup aplikasinya, tapi mungkin untuk tahun depan akan segera dibuka lagi, gitu itu karena untuk periode Juni sampai Maret ini udah ditutup. Intinya adalah untuk bisa internship di tempat kita itu antara bisa apply langsung ke RCCS-nya atau kita bisa diskusi langsung dengan salah satu tim leader di dalam RCCS. Itu. Mari saya kasih tunjuk lagi kayak kemarin.
Jadi mungkin buat yang baru mendengarkan sekarang, kemarin saya sudah kasih tunjuk kalau di RCCS itu banyak terdapat aneka jenis tim gitu itu. Dan setiap tim ini bisa membuka lowongan untuk internship sendiri. Jadi Anda bisa kontak salah satu tim leadernya misalnya, Anda tertarik dengan risetnya, ini kebetulan tim saya, Processor Research Team, ini bos saya. Di sini ini kalau Anda lihat, bisa dilihat ini researchnya apa saja, gitu itu. Kemudian kalau Anda tertarik, bisa coba hubungi, tanya kemungkinan untuk internship di sana. Atau kalau Anda belum punya partner untuk melakukan internship seperti itu, Anda bisa join yang program yang dari senternya langsung. Ini biasanya, sebenarnya ini tulisannya kayaknya kecil, 4 atau 5 orang, tapi in practice biasanya dalam satu periode itu bisa sampai 30-40 orang yang ikut internship gitu itu, dan cukup beragam, nggak hanya dari Jepang, tapi dari aneka negara. Itu. Yang internasionalnya aja bisa sampai 30-40 orang dalam satu tahun. Itu. Karena memang periodenya beda-beda, nggak bareng. Gitu. Dan biasanya durasinya 3 bulan. Dan 3 bulannya itu biasanya antara Juni tahun depan sampai Maret tahun depannya lagi. Gitu. Dan ini sangat tergantung dari host timnya. Host timnya kadang bisa ngatur lebih dari itu atau lebih pendek dari itu. Dan enaknya itu adalah Anda ketika ke sana, mana ya, ini itu diberikan travel expense-nya dari university-nya, misalnya dari Indonesia, dari UI gitu itu, sampai ke lokasi akomodasinya gitu itu, round trip. Kemudian nanti akomodasinya di mana itu akan dikasih commuting expense dari untuk pulang pergi gitu itu. Karena memang ya di Jepang untuk commuting itu relatif mahal karena tergantung jaraknya gitu itu ya. Ya jadi ini juga akan diberikan. Kemudian untuk lodging itu juga akan di cover. Biasanya kita punya guest house, tapi biasanya orang-orang pilih di luar guest house-nya, budgetnya pokoknya sehari itu 3.500 yen. Untuk di Kobe pilihannya cukup banyak yang bisa di cover dengan 3.500 yen per hari. Karena misalnya per bulan itu kalau kita kalikan 30, ini kan udah sekitar 100 ribuan yen lebih lah ya. Apartemen di Kobe itu paling cuma sekitar 60-70 ribu itu sudah dapat apartemen yang oke gitu ya. Jadi kalau kita punya budget sekitar 100 ribu yen per bulan itu sangat memungkinkan sekali. Dan dikasih uang makan lah, uang saku gitu itu. Itu 300 ribu per hari. 3.000 yen kan berarti ya sekitar 300 ribu per hari. Gitu. Oke, dan enaknya ini uang sakunya tentu saja nggak kena pajak karena memang dianggapnya mahasiswa. Gitu. Nah, untuk aplikasinya gimana? Ini nanti biasanya akan dibuka lagi untuk yang periode tahun berikutnya. Bisa submit ke sini langsung, bisa, atau kalau menurut saran saya, itu kontak ke tim leader yang menarik. Itu akan jauh lebih oke. Anda bisa sampaikan ke saya, nanti saya bantu hubungkan ke tim leader yang bersangkutan. Saya bisa bantu diskusinya, gitu itu nanti kalau memang cocok bisa berangkat, gitu itu tanpa melalui proses screening dari weekendnya, tapi langsung interview dengan dengan tim leadernya.
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan? Ya, silakan. Terima kasih Pak Boma. Jadi diingat ya nanti jalur masuknya kalau ingin mau ngelamar tuh ada dua ya, melalui tim leadernya masing-masing yaitu jalur cepat ya, tapi kalian harus menghubungi tim leadernya masing-masing, bisa lewat Pak Boma juga atau lewat yang general ya, yang seperti yang Ya, ditunjukkan ini. Jadi ada dua ya, tergantung kalian mau pilih yang mana. Jadi silakan aja dicoba. Oke, saya buka pertanyaan, dua pertanyaan aja ya Pak Boma kalau memang ya, ya. buru-buru Pak Boma. Silakan, ada dua pertanyaan, dipersilakan siapa yang mau bertanya. Apakah ada yang mau bertanya atau sudah cukup jelas semua? Ya, mungkin kalau setelah nonton video yang kemarin mungkin baru ada pertanyaannya karena materinya yang lebih banyak, yang lebih jelas kan kemarin, yang sekarang hanya tambahan aja gitu. Ya, sekedar tambahan informasi dari saya, selain ini itu kita juga punya ada RCCS HPC Summer School. Sambil buka page-nya. Ini sebentar, ini ada versi bahasa Inggrisnya enggak ya? Ini juga tahun lalu, tahun ini, gitu, karena yang berikutnya mungkin periodenya sekitaran September juga, tapi 2024, gitu. Ini juga Anda bisa, kalau kebetulan yang kemarin online, cuman tahun sebelumnya itu offline, kita undang juga, ini kalau selain dari intern, itu bisa datang ke summer school-nya juga, gitu. Itu bisa datang, dan enaknya kalau summer school itu kita punya kredit untuk menggunakan Fugaku, gitu itu. Iya, tahun kemarin ini sepertinya kurang seru, karena walaupun di Fugaku compatible system, tapi nggak dikasih kreditnya Fugaku langsung, gitu itu. Kalau yang waktu itu saya arrange mungkin 2002 atau 2001, 2001 ya, 2021 ya, saya lupa, itu kita dapat kredit Fugaku. Jadi kalau Anda di riset atau untuk skripsi atau untuk macam-macam butuh superkomputer, itu dikasih kredit untuk menggunakan Fugaku secara gratis, itu bisa dipakai gitu. Kalau yang international summer school. Kalau yang intern ini ya kita harus datang, dan kalau tim yang didatangi itu punya kredit Fugaku secara gratis, biasanya Anda bisa pakai juga secara gratis Fugakunya. Gitu. Oke, Pak Boma, mungkin saya ada pertanyaan satu, Pak Boma. Ya. Misalnya kalau ada yang sudah internship ya atau ikut yang sementara dari weekend, itu apakah biasanya bisa kasih rekomendasi misalnya kalau dia mau lanjutin ke S2 atau ke S3 ke Jepang, apakah powerful nggak sih kalau rekomendasi dari Riken? Gini ya, kalau rekomendasi secara langsung kayaknya agak sulit ya, karena Regen itu kan lembaga riset, bukan universitas gitu kan ya. Jadi memang kita nggak menangani mahasiswa secara langsung, hanya memberikan internship. Tapi banyak dari tim leadernya ini atau orang-orang yang ada di dalam Regen ini, mereka juga profesor atau terkait dengan universitas lain gitu itu. Jadi ya untuk mendapatkan rekomendasi, mereka ini biasanya termasuk ya orang yang diakui lah di bidangnya gitu ya. Kayak di tim saya ini, beliau ini juga adjunct profesor di Tohoku University. Tohoku University itu salah satu universitas publik yang lumayan top juga di Jepang. Jadi ya
kalau mau masuk ke Tokyo University bisa dibantu sama beliau biasanya gitu kalau memang performanya bagus waktu internship gitu. Ya, terima kasih Pak Boma. Ya mungkin silakan kalau masih ada yang mau bertanya yang mengenai risetnya Pak Boma atau mau mengenai bagaimana cara internshipnya di sana atau kondisinya atau apa saja yang dibutuhkan atau kemampuan apa aja yang dibutuhkan, silakan ditanyakan. Ya, yang masih mau tanya dari yang kemarin juga silahkan. Yang mengenai prosesornya, mengenai superkomputernya gitu misalnya. Atau mengenai future superkomputernya Jepang misalnya yang kemarin saya jelaskan itu juga silahkan. Oke Pak Boma, saya mau nanya kalau superkomputer itu selain yang Fugaku itu siapa lagi yang banyak ya? Yang kelihatan lah, yang top 5-nya research-nya siapa aja gitu Pak Boma? Apakah juga tahu Di, Pak Boma? di Jepang atau di seluruh Seluruh, dunia? seluruh dunia misalnya. Nah, kalau di seluruh dunia itu kita bisa lihat di websitenya Top 500 gitu itu. Top 500 ini barusan diupdate kemarin di SC 2023 di Denver. Ini kebetulan saya hadir ke konferensinya ini. Di November 2023 ini Fugaku udah nggak di posisi nomor 2 lagi, tapi udah turun ke nomor 4 gitu itu. Yang paling top saat ini untuk superkomputer di dunia itu punyanya US, Frontier. Ini isinya AMD EPYC dan AMD Instinct MI 250X untuk GPU-nya. Itu buatannya HPE. Dia punya 8 juta core, performanya sekitar 1,2 exaflops. Ya ini, no, sorry, exaflops, yes. Kemudian ini powernya 22 megawatt gitu ya. Yang di posisi keduanya ini Intel. Ini pakai Intel Xeon Max itu ada di posisi kedua dengan sekitar 600-an petaflop. Dan yang ketiga ini cukup menarik karena ini nggak dimiliki oleh National Lab. Kalau kayak Frontier itu kan dimiliki National Lab, Riken pun juga dimiliki National Lab, kemudian Lumi ini superkomputer tercepatnya Eropa, ini juga di Euro HPC, ini semacam National Lab. Nomor 3 ini unik karena ini adalah data centernya Microsoft. Jadi sistemnya untuk Microsoft Azure, untuk cloud sistem mereka, dirangkai jadi satu, dioperasikan sebagai superkomputer, dan ternyata performanya cukup tinggi, ada di sekitar 560 petaflop. Itu. Tapi ini juga bukan data center sembarangan ini karena isinya Xeon Platinum yang seri 8000 series ini juga massively multi-core dan memang performan sekali gitu itu. Dan terbantu oleh NVIDIA H100-nya ini yang sangat membantu untuk meningkatkan performanya. Jadi kalau kita lihat trennya dari sekitar top 5 ini, 3 di Amerika, di mana salah satunya ini dimiliki swasta, Microsoft. Nomor 4-nya itu Jepang, itu di tempat kita. Dan nomor 5-nya itu di Eropa, di Finland. Kalau dilihat di top 5 ini biasanya prosesornya AMD 2, ada Intel 2, dan yang custom Fujitsu pakai ARM itu satu. Kita satu-satunya pakai itu. Yang bukan Intel atau ARM itu ada satu lagi IBM Power PC 9 itu di nomor 7. Mungkin itu ya overview-nya yang terkini. Itu rankingnya berarti berdasarkan real pick-nya ya Pak Boma? Iya, berdasarkan pick
performance-nya. Tapi kan kita tahu kalau peak performance itu nggak semuanya. Kayak misalnya di tempat kita itu, kalau untuk ranking yang dipublish setiap tahun itu biasanya ada 4 jenis ranking. Top 500, HPCG, HPAI, ya, sama Graph. Gitu. Top 500 itu raw arithmetic performance, linear linpack. Gitu. HPCG itu conjugate gradient. Conjugate gradient itu sparse matrix problem. Jadi itu typical HPC workload pada umumnya yang ada di high performance computing, aplikasinya biasanya sangat representatif HPCG. Kemudian ada benchmark untuk AI juga, itu. Dan ada benchmark untuk big data type application, itu biasanya dipresentasikan pakai Graph 500. Dan satu-satunya yang menguasai semua bidang itu ya baru Fugaku pada 2020 dia nomor 1 di semuanya. Jadi tergantung yang dinilai apa ya Pak Boma. Betul, betul. Ya, terima kasih Pak Boma. Ya, silakan kalau masih ada satu lagi yang mau bertanya, saya kasih kesempatan. Masih ada? Oke, sepertinya lagi ya ini Mungkin antara kepagian, Pak. kepanggilan ya. Ya mungkin juga mereka udah ngerti juga apa yang disampaikan Pak Buma pertemuan pertama, dan nanti mungkin mengenai lowongan kerja, lowongan research ya nanti akan mereka coba approach Pak Buma secara mandiri. Oke, Ya. ya terima kasih Pak Buma atas waktunya sudah bersedia memberikan kuliah untuk kelas PSD saya ya untuk hari Senin sama Rabu. Terima kasih juga Pak Daus sudah nemenin ya di hari Senin juga hari Rabu. Oke, terima Ya. kasih semuanya. Sama-sama, Pak. Oke, Sukses terima selalu kasih ya Pak Boma. kesempatannya. Ya. Sukses selalu Terima Pak kasih Boma. kesempatannya Pak Ian, Pak Firdaus ya. Ya buat adik-adik mahasiswanya juga saya sarankan untuk nonton yang kemarin karena lebih menarik daripada yang hari ini materinya. Nanti mereka akan di-share Pak Ya. rekamannya. Ya, terima kasih Itu Pak apa Boma. mungkin perlu foto bareng-bareng Pak ya? Apa nggak perlu Pak? Ya. Oh ya, boleh foto bareng dulu ya. Silakan dinyalakan semua untuk videonya. Ini untuk dokumentasi ya. Iya. Ya silakan nih dinyalakan videonya. Mas. Morning and Ini Pak Yan yang men-screenshot dong saya. Saya nggak tahu. Dari Pak Daus saja ya Pak. Bentar, Pak. Bisa Pak Yan aja nggak Pak Yan? Di sini nggak? Bentar. Saya dari HP agak susah Oke. tuh Pak. Nggak banyak yang kelihatan. Oke. Oh ini videonya dibuat gallery dulu ya. Oke deh, kalau itu ya. Eh, Bentar, 1, 2, ya. Bentar ya. Bentar lagi. Oke. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. Rachel. Oke, 1, 2, 3. Oke, gitu aja Pak Yan. Makasih. Ya, terima kasih Pak Daus, terima kasih Pak Boma. Ya, Ya, sama-sama Pak Yan. Makasih Pak Buma. Mungkin bisa ditutup kelasnya Pak Yan. Ya, untuk kelas sebentar. Untuk minggu depan UASnya tertulis ya untuk minggu depan ya, jadi dipersiapkan saja ujiannya untuk UAS minggu depan. Itu jamnya udah saya kasih di grup.
Jadi silakan dipersiapkan apa yang dari pelajari ya dari setelah UTS ya sampai sekarang. Ya, terima kasih semuanya. Kelasnya saya tutup. Silakan boleh meninggalkan Zoom meeting. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak Selamat Yan, juga. selamat Terima pagi kasih, Pak Pak. Boma, terima kasih Terima bagi kasih. mahasiswa.